Sandia Kalaning Majapahit, Perang Parekrek. Gunung gelap menyelimuti langit Majapahit akibat perselisihan sesama saudara. Banyak terjadi ketidakpuasan dan pertengkaran di antara para kerabat Raja Majapahit. Kerajaan Majapahit mengaku salah satu penyebabnya adalah adanya perang Parekrek yang terjadi bersamaan dengan berdirinya Kesultanan Demak Bintoro yang beragama Islam di pesisir utara Pulau Jawa, yang mulai bangkit di bawah rajanya Raden Patah yang disebut juga Sultan Bintoro atau Sultan Patah. Keruntuhan Majapahit terjadi ketika para prajurit Majapahit di bawah Prabu Brawijaya Pamungkas bertempur melawan pasukan Demak di bawah pimpinan Senopati Agung Kasultanan Demak, Sunan. Senopati Agung Kasultanan Demak Bintoro, Sunan Ngudung Kudur, terbunuh oleh Senopati Agung Majapahit, Adi Patero. Kemudian Sunan Ngudung pun digantikan oleh Sunan Kudus. Pasukan Demak dipimpin Sunan Kudus berhasil mendesak pasukan Majapahit, sehingga pasukan Majapahit mengalami kekalahan, sehingga saat itu pudarlah masa kejayaan Majapahit. Keluarga kerajaan bercerai-berai dan terpaksa meninggalkan istana. Raja Majapahit, Prabu Brawijaya Pamungkas, melarikan diri menuju ke arah Gunung Lawu dan terpaksa berpisah dengan sebagian keluarga kerajaan yang lain. Salah satu putra sang Prabu Brawijaya Pamungkas yang bernama Pangeran Dayaningrat atau disebut Dipati Dayaningrat, penguasa Kadipaten Pengging di Taradia di kaki Gunung Merapi sebelah tenggara. Dalam suasana kerajaan yang carut marut, terpaksa kehilangan istrinya Dewi Asmayawati atau Dewi Asmayawati yang meninggal. Kesedihan yang mendalam karena kehilangan istrinya menyebabkan Adipati Dayaningrat jatuh sakit. Tak lama kemudian, Adipati Dayaningrat juga meninggal dunia menyusul istri. Tinggallah sekarang dua orang putra Adipati Dayaningrat, yang sulung bernama Kebo Kanigoro dan yang bungsu bernama Kebo Kenomo. Umur keduanya hanya terpaut beberapa warsa saja. Waktu demi waktu telah berlalu. Kebo Kanigoro lebih sering tidak berada di Pengging dan menyerahkan urusan wilayah Pengging kepada adiknya Kebo Kenomo. Kebo Kenomo memeluk agama Islam dan disebut juga Ki Ageng Pengging. Kemudian ia pun juga bersahabat dengan beberapa orang pinunjul lain. Suatu saat, Ki Ageng Pengging terkejut ketika kedatangan dua orang tamu, utusan dari Sultan Demak Bintoro, dan dengan hormat Ki Ageng Pengging menemui tamu utusan raja. Setelah berbincang mengenai beberapa hal, sampailah kedua tamu itu mengatakan bahwa ia mengemban dawuh dalam Kanjeng Sultan Demak Bintoro. Dawuh dalam Kanjeng Sultan Patah memerintahkan Ki Ageng Pengging untuk menghadap Sultan Ageng Bintoro. Pada kedua utusan itu Ki Ageng Pengging mengatakan
Mohonkan ampun pada Kanjeng Sultan. Saya belum bisa menghadap Kanjeng Sultan sekarang. Baik Ki Ageng, akan saya sampaikan kepada Kanjeng Sultan. Jawab utusan itu. Setelah merasa cukup, maka kedua orang utusan itu pun berpamitan. Lalu kembalilah mereka ke kota Raja Demak dan melaporkan hasilnya kepada Sultan Patah. Tidak jauh dari daerah Pengging, di arah utara, di desa Tingkir, di kaki Gunung Merbabu, Ki Ageng Tingkir, kakak iparnya sekaligus sahabatnya, menjadi cemas mendengar penolakan Ki Ageng Pengging terhadap utusan raja. Bergegaslah Ki Ageng Tingkir menuju Pengging. Betapa senangnya Ki Ageng Pengging kedatangan kakak iparnya. Tapi mukanya berubah menjadi sedih ketika Ki Ageng Tingkir berkata, "Adimas, aku mendengar kabar. Adimas menolak panggilan Sultan Demak. Benarkah?" "Iya Kakang, itu benar. Saya memang menolaknya. Tidak ada gunanya saya menghadap Sultan Demak. Saya hanyalah seorang dari desa. Tidak pantas apabila saya menghadap Kanjeng Sultan Demak Bintara yang besar." Jawab Ki Ageng Pengging. "Jangan begitu, Adimas. Tidak ada salahnya Dimas menghadap Kanjeng Sultan ke Demak. Sultan Demak bukan orang lain, Dimas. Ki Ageng Pengging adalah putra Adipati Dayaningrat, cucu sang Prabu Brawijaya Pamungkas. Sultan Bintoro adalah kakak dari ibumu, Dewi Asmoyowati," kata Ki Ageng. "Kakak, kenapa baru sekarang Kanjeng Sultan teringat akan saudaranya yang di desa?" tanya Ki Ageng Pengging. "Adimas, menolak panggilan raja dapat diartikan memberontak terhadap kekuasaan Sultan. Lebih baik Adimas menghadap Kanjeng Sultan. Biarlah Kakang nanti mengantar Adimas ke Demak," kata Ki Ageng. "Sudahlah Kakang, terima kasih. Tidak usah. Biarlah aku untuk kali ini tidak menghadap Kanjeng Sultan," kata Ki Ageng. Demikianlah mereka berbincang sampai sore hari. Nyai Ageng Pengging saat itu dalam keadaan hamil. Sudah saatnya melahirkan, dan malam itu juga Ki Ageng Pengging telah memanggil dalang wayang beber untuk bermain di pendopo. Hari itu hari Lebu Legi, 8 Jumadil Akhir tahun Dal, musim kelima. Saat hampir fajar, lahirlah seorang bayi laki-laki, anak Ki Ageng Pengging. "Kakang, sudilah Kakang memberi nama pada anakku ini," pinta Ki Ageng Pengging. "Baiklah Adimas. Anakmu kuberi nama Mas Karebet. Nama Mas Karebet artinya adalah wayang beber, karena lahirnya bertepatan dengan pertunjukan wayang beber," jawab Ki Ageng Tingkir. "Terima kasih Kakang," kata Ki Ageng Pengging. Selama 3 hari Ki Ageng Tingkir berada di Pengging, berbincang-bincang sambil melihat dan menimang Mas Karebet dengan sukacitanya. Dalam pada itu, 2 orang utusan Sultan Patah telah sampai di kota Raja Demak dan melaporkan hasilnya kepada Kanjeng Sultan Patah. "Panggil Ki Ageng Winolopo sekarang," kata Kanjeng Sultan Patah pada seorang prajurit datang pertama untuk memanggil penasihat kerajaan Ki Ageng Wanalapa. Dan dengan tergesa-gesa menghadaplah Ki Ageng Winalapa di hadapan Kanjeng Sultan Bintoro. Ki Ageng Winalopo yang dulunya adalah Ki Patih Wonosalam telah mengundurkan diri sebagai pati dan berganti nama menjadi Ki Ageng Wanalapa. Dan sekarang dia telah diangkat menjadi penasehat Kesultanan Demak. "Kakang Wanalapa, ketahuilah, Ki Ageng Pengging saat ini tidak mau menghadap ke Demak. Kakang Wanalapa,
kata Sultan Bintoro. Tahu dalem Kanjeng Sultan, jawab Ki Ageng Wanalapa sambil menunduk. Kakang Wanalapa, ketahuilah Ki Ageng Pengging saat ini tidak mau menghadap ke Demak. Itu bisa diartikan kalau ia membantah perintah raja. Sudah bisa dianggap memberontak kepada raja, kata Sultan Bintoro. Dengan penuh perhatian, Ki Ageng Wanalopo mendengarkan kata-kata Sultan Bintoro. Kakang Wanalopo, pergilah ke Pengging, temuilah Ki Ageng Pengging, dan sampaikan pesanku. Suruh dia datang menghadapku ke Demak, kata Kanjeng Sultan. Sendiko dawuh Kanjeng Sultan, jawab Ki Ageng Wanalopo. Berangkat secepatnya Kakang, lalu hasilnya segera Kakang laporkan kepadaku, kata Sultan Bintoro. Ki Ageng Wanalopo mengerti dengan jelas maksud Sultan Bintoro. Ia mohon diri dan segera mempersiapkan untuk pergi ke Pengging dengan 4 orang prajurit Demak. Meskipun usia Ki Ageng Wanalopo telah lanjut, tapi ia masih tangkas untuk melakukan perjalanan ke daerah Pengging. Perjalanan dari Demak menyusuri tepi sungai Tuntang menuju arah selatan, lalu berbelok ke arah matahari terbenam. Jauh sebelum sampai ke Rawapening, rombongan Ki Ageng Wanalopo berbelok ke selatan. Di kejauhan tampak Gunung Merbabu, dan kaki-kaki mereka terus melangkah menuju daerah Pengging yang terletak di kaki Gunung Merapi. Setelah sampai di Pengging, Ki Ageng Wanalopo langsung menuju pendopo Pengging, mengutarakan maksudnya untuk menemui Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging menyambut kedatangan tamunya, utusan dari Demak, dengan penuh hormat. Selamat datang di Pengging, Ki Ageng Wanalopo. Silakan duduk, kata Kebu Kenongo. Terima kasih, anak Mas Pengging, jawab Ki Ageng Wanalopo. Setelah beristirahat sejenak, sampailah Ki Ageng Wanalopo menerangkan tujuannya menemui Ki Ageng Pengging. Semua yang diperintahkan oleh Kanjeng Sultan Bintoro telah disampaikan semuanya kepada Ki Ageng Pengging. Anak Mas Pengging dipersilahkan sowan ke Keraton Demak menemui Kanjeng Sultan Bintoro, kata Ki Ageng Wanalopo. Ki Ageng Wanalopo, saya mohon maaf, saat ini saya belum dapat sowan ke Kerajaan Demak, kata Kebu Kenongo. Berarti anak Mas Pengging tetap tidak mau sowan ke Kanjeng Sultan Demak? Tanya Ki Ageng Wanalopo. Belum, Ki Ageng. Sampaikan permohonan maaf saya kepada Kanjeng Sultan Patah, jawab Ki Ageng Pengging. Baiklah anak Mas Pengging, kalau begitu anak Mas saya beri waktu 3 warsa untuk sowan ke Demak. Setelah lewat 3 warsa, kalau anak Mas Pengging tetap tidak mau datang ke Demak, maka semua tindakan selanjutnya terserah Kanjeng Sultan Bintoro, kata Ki Ageng Wanalopo. Terima kasih Ki Ageng, jawab Ki Ageng. Ki Ageng Wanalopo beserta pengawalnya kemudian mohon pamit dan diantar sampai di luar pendopo. Kembali Ki Ageng Wanalopo beserta 4 pengawalnya melakukan perjalanan ke arah utara menuju kota Raja Demak. Sampai di kota Raja Demak, Ki Ageng Wanalopo tidak pulang ke rumah dulu di daerah Wonosalam, tetapi langsung menuju Keraton Demak menghadap Kanjeng Sultan Patah. Setelah diterima Sultan Bintoro, maka Ki Ageng Wanalopo menceritakan semua pertemuannya dengan Ki Ageng Pengging, runtut teratur, mulai dari awal sampai akhir. Hamba memberi batas waktu 3 warsa.
Kalau sudah sampai 3 warsa Ki Ageng Pengging tetap tidak mau menghadap keraton, maka hukuman yang harus diterima oleh Ki Ageng Pengging terserah kepada Kanjeng Sultan, kata Ki Ageng Podomoro. Baiklah kakak, setelah 3 warsa, mudah-mudahan Adimas Kebo Kenanga mau datang ke kota Raja Demak, kata Sultan Bintoro. Waktu terus berlalu, siang berganti malam, dan malam pun telah berganti menjadi pagi. Tak terasa waktu sudah berjalan 3 warsa, dan selama ini Sultan terus menunggu kedatangan Ki Ageng Pengging. Penantian yang sia-sia, gumam Sultan Bintoro. Biar nanti Kanjeng Sunan Kudus yang menyelesaikan persoalan ini sebagai duta pamungkas. Kanjeng Sultan lalu memanggil salah seorang prajurit binatang tama dan berkatalah Sultan Bintoro, "Pergilah prajurit ke Kudus, panggil Kanjeng Sunan Kudus sekarang juga." "Sandika dawuh Kanjeng Sultan," kata prajurit. Bergegaslah prajurit itu mengambil kudanya dan bersama seorang prajurit yang lainnya mereka memacu kudanya menuju Kudus. Persoalan Ki Ageng Pengging sudah merupakan tugas Kanjeng Sunan Kudus sebagai seorang senopati perang Kasultanan Demak, gumam Kanjeng Sultan. Hari itu adalah hari Jumat Pon. Di suatu pagi yang cerah di daerah Pengging yang terletak di kaki Gunung Merapi, daerah yang subur, beberapa embun masih menempel di daun. Di dalam halaman rumah Ki Ageng Pengging, dengan memanggul cangkul, Ki Ageng Pengging telah bersiap akan berangkat ke sawah. Kenapa hari ini hatiku merasa tak tenang? Berkata Ki Ageng Pengging di dalam hati. Ketika kakinya mulai melangkah, hati Ki Ageng Pengging tercekat, hampir terloncat ketika mendengar pekikan lirih seekor burung gagak. Kenapa suara burung gagak yang lemah telah mampu mengejutkan aku, gumam Ki Ageng Pengging. Belum juga kakinya keluar halaman, dilihatnya seekor kuda berlari menuju ke arah. Ki Ageng bergeser ke tepi, tapi kuda itu berhenti tepat di depan Ki Ageng Pengging. Dan ternyata Ki Ageng Pengging pernah melihat orang yang duduk di punggung kuda itu. "Oh, kau Kisana, kau berasal dari desa Tingkir?" tanya Ki Ageng Pengging. "Betul Ki Ageng, saya akan menyampaikan sebuah kabar penting," jawab orang berkuda itu. "Masuklah," kata Ki Ageng Pengging. "Terima kasih Ki Ageng," jawab orang berkuda itu. Keduanya lalu menuju pendopo, dan utusan dari Tingkir itu pun duduk berhadapan dengan Ki Ageng Pengging. "Saya hanya sebentar Ki Ageng, hanya menyampaikan berita bahwa Ki Ageng Tingkir tadi malam telah meninggal dunia," kata utusan dari desa Tingkir. Betapa terkejutnya Ki Ageng Pengging mendengar berita itu. Sesaat mulutnya seperti terkunci, tapi setelah kesadarannya pulih, terdengar beberapa kalimat lirih terucap dari mulut. Utusan dari Tingkir pun terdiam diri, menunggu perintah dari Ki Ageng Pengging. "Pulanglah dulu Tingkir, aku segera ke sana," kata Ki Ageng Pengging. "Baik Ki Ageng, saya mohon pamit," kata utusan dari Tingkir, yang segera berdiri dan berjalan menuju kudanya, lalu segera dipacunya kembali menuju desa Tingkir. Dari pendopo, Ki Ageng Pengging segera mencari istrinya dan berkata, "Nyai, tadi malam Ki Ageng Tingkir telah meninggal dunia. Aku akan pergi ke Tingkir sekarang." "Silakan Ki Ageng," kata Nyai.
Ki Ageng Pengging segera menyiapkan kudanya, lalu dipacunya dengan cepat menuju desa Tingkir. Mendung menyelimuti desa Tingkir. Kedatangan Ki Ageng Pengging ke Tingkir disambut dengan linangan air mata Nyai Ageng Tingkir. "Adi, kakakmu telah mendahului pergi," kata Nyai Ageng Tingkir. Ki Ageng Pengging tidak mampu berkata apapun. Dirinya merasa kehilangan atas kematian Ki Ageng Tingkir, kakak ipar sekaligus sahabat dan saudara seperguruannya. Terlintas dalam ingatannya, selama ini mereka bersama-sama menuntut ilmu, mengalami susah dan senang berdua. Dan sekarang Ki Ageng Tingkir telah mendahulinya. Dilihatnya Nyai Ageng yang masih terurai air mata. Ki Ageng Pengging berkata dalam hati, betapa sepi hidup Nyai Ageng Tingkir. Upacara pemakaman pun segera dilangsungkan. Dan setelah selesai upacara pemakaman, maka Ki Ageng Pengging minta diri pulang ke Pengging. "Baik, Adi, tapi bawalah barang-barang milik Ki Ageng Tingkir yang masih ada," kata Nyai Ageng Tingkir. "Saya tidak akan mengambil, Nyai, tapi saya akan ninggali. Saya nanti yang akan memberi, Nyai," jawab Ki Ageng Pengging. Nyai Ageng Tingkir melihat Ki Ageng Pengging memacu kudanya meninggalkan desa Tingkir dengan sejumlah tanda tanya di hati. "Aku akan diberi apa yang akan diberikan, Kak? Aku akan diberi apa yang akan diberikan Ki Ageng Pengging padaku?" Sementara itu, Ki Ageng Pengging memacu kudanya menuju Pengging. Hatinya masih merasa kehilangan saudara dan sahabat sejati.